Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ritna Wawan dengan NIM 0528144946 dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Terbuka Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan dan mempraktikkan hasil dari tugas 2 mata kuliah jaringan komputer, yaitu demonstrasi beberapa perintah pada Command Prompt Windows terkait manajemen direktori dan konfigurasi jaringan. Langsung saja kita ke video praktiknya. Oke, baik, di sini saya sudah tunjukkan ya tugas tutorialnya, yaitu untuk memberikan perintah cd, cls, slash tanda tanya, dan sebagainya ya. Ada 20 perintah. Pertama kita buka dulu kolom search, lalu cari cmd atau command prompt ya. Ketikkan aja cmd. Setelah itu kita klik. Nah, ini berarti sudah masuk ke cmd-nya ya. Jika sudah masuk, kita lihat perintah apa. Yang pertama yaitu perintah cd. Digunakan untuk apa? Jadi perintah cd digunakan untuk pindah direktori, misalnya direktori C ya, misalnya user win dokumen seperti ini. Jadi kita sudah pindah direktori ke dokumen ya. Ada juga yaitu perintah cls, yaitu untuk menghapus screen yang ada pada command prompt ini, cls. Oke, jadi kosongkan. Lalu ada perintah dir ya, cls slash tanda tanya, cls slash tanda tanya. Tanda tanya ini untuk apa? Jadi untuk menunjukkan atau memberikan bantuan ya, fungsi dari perintah ini. Contohnya seperti ini. Nah, jadi menunjukkan bahwa perintah cls ini adalah untuk membersihkan screen seperti ini. Nah, sekarang kita coba perintah dir ya, tadi ada di sini. Nah, perintah dir tanda tanya, dir slash tanda tanya. Oke, jadi di sini ada keterangannya, adalah perintah untuk menampilkan daftar dari file atau subdirektori dalam sebuah direktori. Oke, kita langsung coba ya, cls dulu deh, dir. Nah, jadi di dalam direktori dokumen ini ada file dan juga folder ya di sini. Ini nama-namanya nih. Lalu selanjutnya adalah perintah ipconfig. Kita clear dulu ya screen-nya. Kita klik ipconfig. Slash tanda tanya dulu deh biar tahu ini buat apa. Seperti yang ada di sini ya, slash tanda tanya nih. Jadi kan udah dikasih tahu juga ya tanda tanya itu buat apa? Itu buat melihat perintah. Oke. Nah, ini ya untuk perintah bantuannya ya. ipconfig di sini adalah untuk menampilkan informasi. ipconfig, oke. Enter. Nah, jadi si ipconfig ini untuk menampilkan IP konfigurasi yang ada pada Windows kita ya. Nah, ini dia IP yang sedang kita gunakan. Nah, kalau kita kasih tanda tanya ini ipconfig slash tanda tanya. Di sini muncul ya perintah-perintah yang lengkap nih. Kayak all release 6, renew, push DNS, register DNS, display DNS. Persis seperti yang ada di sini. Nah, kita lihat ya perintahnya untuk apa aja sih si slash tanda tanya itu untuk menampilkan pesan bantuan, lalu menampilkan full konfigurasi dari semua informasi ini yang ipconfig slash all menampilkan full konfigurasi informasi konfigurasi. Nah, coba ya satu-satu deh. ipconfig slash all. Nah, ini dia ya setelah kita masukkan perintahnya. ipconfig all, show detail information.
Nah, ini informasinya lebih detail ya. Lalu ada lagi ipconfig all, ipconfig renew. Persis seperti yang ada di sini ya. Release renew nih seperti ini. Nah, sekarang kita coba ipconfig release ya. Kita lihat di sini release itu buat apa? ipconfig release yaitu untuk melepaskan alamat IPv4 untuk adapter spesifik ya. Misalnya kita pakai WiFi nih. Nah, kita coba masukkan perintah release ini ya, ipconfig release. ipconfig release ya. Enter. Nah, ini sudah dilepaskan ya. Ini harusnya nih langsung nggak terkonek ya IP-nya. Nah, kita renew ya. Oh, ini salah ya teman-teman. Ini harusnya pakai ini ya, tanda ini salah, maaf. Release. Nah, kalau kita udah klik ini, maka kita akan langsung terlepas dari WiFi-nya ya. Oke, kita enter. Nah, benar kan? Jadi kita udah nggak connect WiFi lagi. Nah, supaya connect lagi apa? Kita lakukan perintah renew. Oke. Nah, tunggu sebentar. Nah, ini udah langsung connect ya. Oh, ini udah dapat lagi ya IP-nya. Nah, sini kita diminta apa lagi, yaitu untuk ipconfig display DNS plus DNS register DNS. Ini konsepnya hampir sama ya dengan ipconfig ini apa, release renew ya. Kita coba aja ipconfig tanda tanya dulu deh, lihat bantuannya. Nah, ini dia register DNS, lalu ada juga plus DNS. Plus DNS, push the DNS resolver change, yaitu untuk membersihkan ini ya, cache dari DNS ini. Kita lihat dulu. Nah, ini dulu aja deh, kita lihat dulu deh untuk menampilkan DNS yang kita pakai sekarang. ipconfig / display DNS. Nah, ini DNS yang kita pakai sekarang ya. Nah, ini ada namanya recordname.kampus.ut.ac.id. Contohnya ya. Nah, sekarang kita coba perintah plus DNS ya. Plus DNS. Nah, jadi itu udah ini ya, membersihkan chatnya ya. Nah, sekarang kita lihat lagi, kita juga bisa daftarkan lagi DNS-nya ya. Register DNS pakai perintah ini. Oke ya, udah ya. Kita display lagi, display DNS, klik. Nah, jadinya kayak gini ya setelah kita register DNS. Kita clear dulu. Selanjutnya adalah perintah ping. Perintah ping ini untuk apa? Jadi perintah ping ini biasanya digunakan untuk mengecek koneksi internet kita ya, teman-teman. Oke, di sini saya akan contohkan, misalnya kita ping ke Google ya. Ping google.com. Nah, artinya kita terkoneksi ke Google ya. Atau misalnya ping youtube.com. Nah, ini juga sudah terkoneksi ya ke youtube.com. Lalu selanjutnya ada perintah new state.
perintah new state ini untuk apa? Jadi perintah new state ini untuk menampilkan koneksi jaringan yang aktif dan port yang digunakan. Misalnya saat ketika saya ketik net start ano ya. Kita coba ya. Net start titik ini apa namanya? Strip ano. Nah, ini ya. Lalu perintah tracer. Jadi tracer ini untuk apa? Jadi biasanya digunakan untuk menelusuri jalur atau route dari komputer menuju sebuah server. Jadi jalur sebelum kita ke server Google, kita lewat mana dulu. Jadi ketahuan ya pakai perintah tracer. Contohnya seperti ini, kita clear dulu cls tracer. Misalnya kita ke Google deh, google.com. Ini bisa ditunggu beberapa saat ya, emang agak lama. Jadi ini si 18 ini adalah rute pertama kita ya, yang kita lewati ke sini, lalu lewat sini. Nah, lewat sini si Google-nya ya. Memang banyak sekali rutenya. Selain Google juga bisa ke alamat IP atau alamat link lainnya ya. Kita sekalian lihat yang lain juga ya. Ini perintah apa? Ada perintah petping. Nah, kalau perintah petping ini buat apa? Jadi si perintah petping ini adalah gabungan dari ping dan juga tracer. Jadi ini memberikan analisis performa jaringan. Jadi saya misalnya ketik petping google.com ya nanti ya setelah ini. Atau kita bisa langsung stop aja. Ketik ctrlc ya. Jika terlalu lama ya. Misalnya ini petping google.com. Nah, seperti ini ya. Nah, terlalu lama ya dan juga terlalu panjang, jadi ini saya ctrlc aja ya. Nah, selanjutnya adalah perintah petping. Nah, perintah petping ini adalah gabungan dari perintah ping dan juga perintah tracer ya. Oke, kita coba aja ya. Petping google.com. google.com, enter. Oke, kita tungguin. Ini agak lama juga ya. Nah, ini udah selesai. Selanjutnya adalah perintah nslookup, yaitu untuk menampilkan DNS dari sebuah domain ya, fungsinya itu. nslookup google.com misalnya. google.com, enter. Nah, ini dia ya. Ketika kita memberikan perintah ini akan muncul seperti ini. Selanjutnya adalah perintah netesa. Nah, perintah netesa ini digunakan untuk konfigurasi jaringan. Jadi kayak melihat profil WiFi ya. Contohnya seperti ini nih. Netesa. Oke, kita ini dulu clear dulu. Oke. Coba ya. Netesa WLAN, misalnya WLAN. Show profile.
VLAN show profiles ya, Ether. Nah, ini ya menampilkan semua user file dari beberapa WiFi ya. Ini ya yang pernah terhubung dengan laptop kita. Selanjutnya adalah root, yaitu digunakan untuk menampilkan tabel routing. Misalnya root print ya. Nah, seperti ini. Kalau root doang kayak gimana? Tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi harus pakai root print. Selanjutnya adalah net, yaitu digunakan untuk mengelola layanan user dan juga jaringan. Contohnya net user atau net start ya. Start. Seperti ini ya. Kalau kita ketika net user tampilannya seperti ini. Kalau net start seperti ini ya. Oke, sudah selesai ya. 20 perintah yang diminta untuk dijelaskan dan juga dipraktikkan. Demikian penjelasan dan demonstrasi saya mengenai perintah-perintah jaringan pada Command from Windows dalam rangka pengerjaan tugas 2 jaringan komputer. Semoga penjelasan ini dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.